sahabat dan pencinta Koiko di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas hal apa saja yang wajib kita lakukan ketika ikan koi kita tampak sakit di dalam kolam koi kita. Oke, sebelum menuju ke pembahasan, bagi yang baru menemukan video aku ini, silahkan klik subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Thank you. Halo sahabat koiku. Nah, dalam memelihara koi, kita pasti akan pernah mengalami di mana ikan koi kesayangan kita menjadi sakit. Yang tentunya dikarenakan faktor cuaca dan kualitas air yang buruk. Jadi, ketika ikan koi kita sakit di dalam kolam koi kita, tahap hal yang wajib kita lakukan adalah: yang pertama, stop memberikan makan ikan koi kita atau puasakan ikan koi kita beberapa hari atau beberapa minggu. Ini bertujuan mencegah meningkatnya kadar amonia di dalam kolam koi kita. Karena ketika kita memberikan makan ikan koi kita, otomatis koi akan kembali mengeluarkan zat amonia dari insang, kotoran, dan sisa pakannya. Jadi, jika ada koi yang sakit di dalam kolam dan kita tetap memberikannya makan, itu akan kembali memperparah keadaan ikan koi yang sakit tersebut. Jadi, jangan khawatir untuk mempuasakan ikan koi selama mereka sakit ya guys. Puasakan ikan koi kita sampai mereka benar-benar sembuh. Hal yang kedua, cek keadaan sistem filtrasi kolam koi kita. Pastikan susunan filtrasi kolam koi kita sudah benar dan baik. Pastikan juga kita sudah memiliki media filter biologis dan pH buffer yang baik. Karena media filter biologislah yang berperan dan berfungsi menetralkan kadar amonia di dalam kolam koi kita. Dan pH buffer berfungsi untuk menstabilkan pH pada kolam koi kita. Nah, bagi yang belum tahu apa saja media filter biologis itu, media biologis itu contohnya adalah batu apung, biobol, bioring, biokristal, larva rock, dan lain-lain. Dan contoh pH buffer adalah karang jahe atau oyster shell. Hal yang ketiga, backwash atau bersihkan sistem filtrasi kolam koi kita. Kita juga harus memastikan sirkulasi dan aliran air pada sistem filtrasi kolam koi kita bersih dan mengalir dengan baik. Jika sudah tampak kotor dan aliran air agak tersumbat, kita bisa mengangkat dan membersihkan media filter mekanisnya pada sistem filtrasi kolam koi kita, seperti jaring nelayannya, jet mat, dan spon hitamnya. Bersihkan media tersebut sampai bersih agar mengurangi kadar amonia pada kolam koi kita nantinya. Untuk media biologisnya, kita tidak perlu angkat ya guys, tapi kita cukup membackwashnya saja. Yang keempat, mengganti air kolam secara bertahap. Setelah melakukan hal yang ketiga, selanjutnya kita bisa mengganti air kolam koi kita secara bertahap. Misalnya, hari pertama kita ganti air kolam kita sebanyak 50%, kemudian di hari kedua sebanyak 20%, dan di hari ketiga sebanyak 20%. Jadi ini bertujuan untuk membuang kadar DOC yang sudah terlalu tinggi atau membuang zat-zat amoniak yang sudah terlalu tinggi pada kolam koi kita untuk mengembalikan kualitas air pada kolam koi kita menjadi stabil dan baik kembali. Karena kesehatan koi sangat tergantung pada kualitas air kolam koi kita. Ketika kualitas air kolam kembali menjadi stabil dan baik, otomatis ikan koi kita yang sakit akan lebih cepat sembuhnya. Yang kelima, memberikan garam atau obat. Setelah melakukan hal yang keempat, kita bisa memberikan garam pada kolam koi kita. Garam ini bertujuan untuk menurunkan tingkat stres level pada ikan koi kita. Selain itu, garam juga bisa berfungsi untuk membunuh virus, jamur, dan bakteri pada air kolam koi kita. Selain garam, kita juga bisa menggunakan obat biru pada kolam koi kita. Tapi, gunakan obat biru yang aman untuk sistem biologis kolam koi kita ya guys. Pemberian obat biru ini sudah pasti bertujuan untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur pada air kolam koi kita dan pada insang ikan koi kita. Ulangi pemberian obat ini sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat yang digunakan. Yang keenam, lakukan dripping pada kolam koi kita setiap hari. Lakukan dripping pada kolam koi kita setiap hari selama 10-30 menit. Kalau bisa, sampai 1 jam lebih bagus lagi ya guys. Tapi, sesuaikan saja dengan kemampuan dan keadaan kolam koi kita. Dripping ini bertujuan untuk memberikan aliran air yang baru setiap hari pada kolam koi kita. Dripping juga berfungsi untuk membuang zat-zat amonia dan membuat kualitas air pada kolam koi kita
tetap stabil, jernih, dan baik tentunya. Sehingga penyembuhan ikan koi kita pun akan semakin cepat. Yang ketujuh, nah, jika keadaan koi kita mengalami sakit yang terlalu parah, sebaiknya angkat ikan tersebut dan lakukan karantina. Lalu, lakukan pengobatan sesuai penyakitnya. Untuk cara karantina ikan koi yang sakit, kalian bisa cek pada video aku yang sebelumnya ya guys, atau kalian bisa klik link di atas. Oke sahabat koiku, jadi itulah tahap-tahap beberapa hal yang wajib dilakukan ketika ikan koi kita tampak sakit pada kolam koi kita ya guys. Semoga informasi yang aku berikan kali ini bisa bermanfaat untuk para pecinta koiku di seluruh Indonesia. Bagi yang suka dengan video aku ini, silahkan klik like ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar aku selalu bersemangat untuk berbagi tips-tips dan informasi yang bermanfaat tentang dunia perkoian. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Salam koi lover and bye-bye.